بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis di tempat yang mulia ini. Dan untuk tujuan yang mulia, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam niat kita menghadiri majelis ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memberikan kebaikan kepada kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang ta'arud atau pertentangan. Apabila ada dua dalil yang terlihat bertentangan, yang satu menafikan yang lainnya, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menyikapinya? Kita kemarin sudah membahas tentang beberapa jenis ta'arud. Jenis ta'arud yang pertama atau keadaan ta'arud yang pertama antara dua dalil yang umum. Dua dalil yang sama-sama umum bertentangan. Maka kita cari atau langkah yang kita ambil lebih dahulu adalah langkah kompromi, yaitu jama'. Al-jama' atau kita mengompromikan dua dalil tersebut. Kalau itu dimungkinkan. Dan kita sudah menjelaskan contohnya kemarin. Yang kedua, langkah yang kedua, kalau tidak mungkin dikompromikan, maka kita ambil jalan nasakh. Kita jadikan yang akhir menasakh yang lebih dahulu. Ini kalau dimungkinkan. Karena langkah nasakh ini juga agak berat. Karena kita harus tahu mana yang akhir, mana yang awal. Kita harus tahu sejarahnya. Atau kita tahu hal tersebut dari sabda Nabi Muhammad SAW langsung. Atau kita tahunya dari perawi. Perawi mengatakan ini yang lebih dahulu, kemudian baru datang yang ini. Atau dari sejarah. Ini datangnya di tahun ini. Sedangkan yang ini datangnya di tahun yang lebih akhir dari itu. Kalau misalnya tidak diketahui mana yang awal, mana yang akhir, maka kita ambil langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah dengan mentarjih.
atau menguatkan salah satunya dan meninggalkan yang lain. Contohnya, dan ini belum kita bahas kemarin ya, apabila ada dua dalil yang sama-sama umum, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa juga diambil langkah nasakh, maka kita ambil langkah tarjih, menguatkan salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Dicontohkan di sini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka berwudulah. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka berwudulah. Di sini ada kata-kata berwudulah. Perintah untuk berwudu. Pada asalnya perintah menunjukkan hukum apa? Wajib. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut batal. Makanya diwajibkan untuk berwudu. Dan dalil ini umum. Ada kata-kata man. Ya. Ini harfu syarat. Ya, huruf syarat. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, siapapun dia. Maksudnya semua orang yang menyentuh zakar, maka dia wajib untuk berwudu. Kalau kita pahami demikian, ya, dengan pemahaman dari kaidah-kaidah usul fikih, maka arti dari hadis ini menjadi demikian. Semua orang yang menyentuh zakarnya, maka dia wajib untuk berwudu. Hadis ini menyelisih hadis lain yang diriwayatkan oleh Talq ibn Ali. Talq ibn Ali pernah mengatakan, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi beliau ada seorang laki-laki, sepertinya dia orang Badui. Orang yang datang dari desa. Datang dari desa yang terpencil, desa yang jauh. Dan orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ma tara fi massir rajuli dzakarahu ba'da an yatawadda?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu apabila ada seseorang apabila ada seorang laki-laki dia menyentuh zakarnya setelah dia berwudu. Di sini kata-katanya firrajul, ada alif lamnya. Dan ini menunjukkan makna umum. Ini menunjukkan makna umum. Siapapun dari seorang laki-laki yang dia menyentuh zakarnya setelah berwudu, apa pendapatmu tentang orang ini? Dan ini tidak tertentu pada orang per orang, ya, ini semua orang bisa masuk di sini. Ini makna umum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawabannya, "Wa hal huwa illa bad'atum mink?" Bukankah dia hanya sebagian dari tubuhmu? Bukankah dia hanyalah potongan dari tubuhmu? Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana dia menyentuh tubuh yang lain, begitu pula ketika dia menyentuh bagian yang itu. Sehingga tidak membatalkan wudu. Sebagaimana kita menyentuh bagian tangan kita, apakah membatalkan wudu? Begitu pula ketika menyentuh zakar. Dua hadis terlihat bertentangan. Dan kita tidak tahu mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir.
maknanya umum. Yang satu kalau disimpulkan maknanya siapapun yang menyentuh zakarnya maka dia wajib berwudu. Yang satu mengatakan siapapun yang menyentuh zakarnya maka tidak perlu berwudu. Seperti menyentuh bagian yang lain. Maka di sini banyak yang mayoritas ulama menempuh jalan tarjih. Mayoritas ulama menyentuh jalan tarjih. Ada sebagian ulama yang menempuh jalan kompromi. Namun mayoritas ulama menempuh jalan tarjih. Dan mayoritas ulama yang menempuh jalan tarjih, mereka merajihkan atau menguatkan hadis yang pertama. Yang mengatakan barang siapa yang menyentuh zakarnya maka dia wajib berwudu. Kenapa dikuatkan dalil itu? Ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama tersebut ketika menguatkan hadis ini. Kaidah yang pertama, karena itu yang lebih hati-hati. Ketika seseorang menyentuh zakarnya, kemudian dia berwudu, maka itu lebih hati-hati daripada dia tidak berwudu kemudian sholat. Kalau dia tidak berwudu kemudian sholat, ada sebagian ulama yang mengatakan dia itu sholatnya tidak sah karena wudunya batal. Tapi sebagian yang lain mengatakan sah karena wudunya tidak batal. Tapi kalau dia berwudu, maka tidak ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Sehingga ini lebih hati-hati. Ini penguat yang pertama. Penguat yang kedua, karena hadis tersebut riwayatnya lebih banyak. Jalan riwayatnya lebih banyak sehingga lebih kuat. Ini tarjih dari sisi sanad. Mereka mengatakan sanadnya hadis man massa dzakarahu falyatawadda lebih kuat daripada sanadnya hadis Talq ibn Ali yang mengatakan wa hal huwa illa bad'atum mink. Sehingga yang lebih kuat sanadnya harusnya lebih didahulukan. Dilihat dari sisi lain, yang mensahihkan hadis man massa dzakarahu falyatawadda lebih banyak. Dan yang mendhaifkan hadis Talq ibn Ali wa hal huwa illa bad'atum minka lebih banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Talq ibn Ali itu lemah sebagaimana disepakati oleh ahlul hadis. Taib. Kaidah yang ketiga yang digunakan untuk menguatkan hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka dia wajib berwudu. Mereka mengatakan karena hadis tersebut memindahkan atau menyelisihi hukum asal. Hadis tersebut menyelisihi hukum asal. Sehingga dia lebih kuat. Hukum asalnya apa? Al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan, bebas dari kewajiban. Dan hadis itu mewajibkannya. Sehingga dia menyelisih hukum asal. Dia memindahkan hukum dari hukum asal ke hukum yang lain. Maka hadis itu lebih kuat dari sisi petunjuknya. Ini diantara kaidah tarjih. Bagaimana kita menguatkan dalil yang satu
untuk meninggalkan dalil yang lain. Dengan mengatakan demikian, apabila ada sebuah hadis yang menyelisih hukum asal, maka itu lebih kuat daripada hadis yang sesuai dengan hukum asal. Dan hadis yang mewajibkan orang yang menyentuh zakarnya ini ya menyelisih hukum asal. Karena hukum asalnya seseorang tidak diwajibkan untuk berwudu. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang wajibnya orang yang berwudu, orang yang menyentuh zakarnya untuk berwudu. Inilah 3 kaidah yang digunakan oleh mayoritas ulama yang mentarjih hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Sehingga kita menggunakan hadis wajibnya berwudu ketika menyentuh zakar, dan kita tinggalkan hadis yang wa hal huwa illa bad'atum mink, yang tidak mewajibkan berwudu ketika menyentuh zakar. Ini metode tarjih seperti ini, mengambil salah satu hadis yang lebih kuat, meninggalkan yang lain. Ada yang mengatakan 2 hadis ini bisa dikompromikan. Bagaimana mengompromikannya? Mereka mengatakan perintahnya kita bawa ke perintah anjuran, bukan perintah yang mewajibkan. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib, tapi bisa menunjukkan hukum lain kalau ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Seperti ini, kata-kata man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka dia wajib berwudu. Pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Tapi hukum wajib ini menjadi sunnah, menjadi anjuran karena ada dalil hadis Talq ibn Ali yang mengatakan wa hal huwa illa bad'atum minka. Dia bukanlah sesuatu kecuali dia bagian dari tubuhmu. Sehingga mengubah petunjuk hadis yang pertama, yang tadinya asalnya wajib menjadi anjuran. Ada yang berpendapat demikian. Ya. Bagaimana kita menyikapi? Kalau kita lihat 2 cara ini, kalau lihat 2 cara ini, ada yang menempuh cara kompromi, ada yang menempuh cara tarjih. Maka ada kaidah yang sangat terkenal, al-jam'u aula minat tarjih. Jalan kompromi itu lebih didahulukan daripada jalan tarjih. Namun kaidah ini belum tentu bisa diterapkan pada semua masalah. Kaidah ini belum tentu bisa diterapkan pada semua masalah. Seperti ini misalnya. Orang yang mengatakan hadis Talq ibn Ali yang mengatakan dia bukanlah sesuatu kecuali dia hanya bagian dari tubuhmu, tidak perlu wudu. Yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, dia tidak bisa menempuh jalan kompromi lagi. Karena hadisnya hadis yang lemah. Makanya kita dalam masalah yang seperti ini lebih baik kita mengambil yang lebih hati-hati. Karena ternyata yang mendhaifkan hadis Talq ibn Ali ini juga sangat banyak. Ada yang menghasankan, tapi mereka lebih sedikit. Dan rata-rata mutaakhirun. Adapun yang melemahkan hadis Talq ibn Ali, mereka mutaqaddimun dan jumlahnya banyak. Maka di sini lebih baik kita menempuh jalan tarjih dan itu yang lebih hati-hati. Makanya kalau menyentuh zakar maka kita wajib untuk berwudu.
Taib. Baik. Jazakallah khair. Taib, keadaan yang keempat atau tahap yang keempat adalah tahap tawakuf. Apabila metode tarjih tidak dimungkinkan. Bagaimana tidak dimungkinkan, Ustaz? Iya, kadang ada dua hadis yang bertentangan atau dalil yang terlihat bertentangan. Karena seseorang jahil, akhirnya dia tidak bisa mentarjih sama sekali. Ini terlihat kuat, ini juga terlihat kuat. Alasan-alasan yang menguatkan dalil ini banyak. Alasan-alasan yang menguatkan dalil ini banyak. Karena keterbatasan ilmu dia, akhirnya dia tidak bisa menguatkan salah satu dari dua dalil. Ada sebagian orang yang mengatakan, Ustadz kalau begitu, ya silahkan tinggal pilih. Karena ini banyak alasan yang membenarkan, ini juga banyak alasan yang membenarkan. Silahkan tinggal pilih, sesuai dengan keinginan. Atau kadang-kadang memilih yang ini, kadang-kadang memilih yang itu. Dua-duanya punya dalil yang kuat. Kita katakan ya seperti ini adalah sikap pelin-pelan dalam berpendapat. Dan ini tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin dua hal yang bertentangan semuanya benar. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan semuanya benar. Yang benar pasti satu. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan atau penyimpangan. Sehingga yang benar ketika seseorang tidak bisa mentarjih salah satu dari dua dalil, maka dia harus tawakuf. Dia harus berhenti di situ. Dia jahil. Dia tidak boleh menyebutkan hukum. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dia harus tahu dulu mana yang lebih kuat, baru setelah itu dia mengatakan sebuah hukum. Atau dia menjalankan sebuah hukum. Ketika dia tidak bisa mentarjih, maka dia menjadi seorang yang jahil ya, seperti orang yang jahil. Orang yang jahil kewajibannya apa? Bertanya kepada yang tahu. Ustadz, dia di masalah lain bisa merojihkan, bisa menguatkan dalil. Kita katakan iya, dia di masalah lain seperti orang yang berilmu. Karena dia bisa menguatkan. Tapi dalam masalah ini dia seperti orang yang jahil. Karena dia tidak bisa mentarjih. Maka kewajibannya beralih kepada bertanya. Tanyalah kepada orang yang lebih alim. Hanya saja di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak ada dua dalil yang bertentangan yang tidak mungkin ditarjih, tidak mungkin dikompromikan, kemudian tidak ada yang nasih atau mansuh. Tidak ada dua dalil di dalam syariat yang terlihat bertentangan, kemudian tidak bisa ditarjih. Tidak ada contoh yang bisa disebutkan. Di dalam syariat tidak ada yang demikian. Kalau orangnya alim, dia pasti bisa mentarjih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan dalil kecuali tujuannya adalah untuk diamalkan. Sehingga ketika ada ketika
kita katakan ada dua dalil yang bertentangan yang tidak bisa ditarjih sehingga tidak bisa diamalkan kedua-duanya, ini bertentangan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalil itu. Allah tidaklah mendatangkan dalil kecuali agar bisa difahami dengan baik dan bisa diamalkan. Makanya tidak ada dua dalil yang bertentangan kemudian tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarjih juga. Ini tidak ada contohnya. Taib, inilah 4 keadaan ya. Keadaan yang pertama kita kompromikan. Tahap yang pertama kita ambil tahap kompromi kalau bisa. Kalau tidak bisa kita ambil tahap nasakh dan mansukh. Kalau tidak bisa kita beralih ke tarjih. Kalau tarjih tidak bisa kita tawakuf. Kita tawakuf maksudnya kita berhenti. Kita tidak bisa menyebutkan sebuah hukum. Keadaan yang kedua. Keadaan ta'arud yang kedua adalah ta'arud antara dua dalil yang khusus. Adanya pertentangan antara dua dalil yang sama-sama khusus. Petunjuknya petunjuk khusus. Lafalnya atau redaksinya redaksi khusus. Contoh tahap yang pertama adalah tahap kompromi. Contohnya adalah hadis Jabir dan hadis Ibnu Umar tentang salat zuhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada di hari ke-10. Di hari Aidnya. Di hari Aidnya. Salat zuhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Apakah di Makkah? Di Baitul Haram? Ya. Apakah di Ka'bah? Di Masjidil Haram? Ataukah di Mina? Jabir mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra yauman nahri bi Makkah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada hari Nahr, hari Aid. Itu di Makkah. Salat zuhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Aid ketika Haji Wada itu di mana? Di Makkah. Jabir mengatakan demikian. Ini petunjuknya khusus. Rasulullah yang melakukannya dan harinya hari Aid. Jadi benar-benar khusus Rasulullah pelakunya. Harinya juga hari Aid di Haji Wada. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina." Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhurnya ketika itu di Mina. Pelakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya salat zuhur. Yang satu mengatakan di Masjidil Haram, yang satu mengatakan di Mina. Bertentangan kelihatannya. Tapi para ulama mengatakan ini bisa dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Sebagian ulama mengatakan di antara cara komprominya adalah dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali salatnya di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal zuhur beliau salat di Makkah, di Masjidil Haram. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk pergi ke Mina dan salat zuhur lagi di Mina. Dengan demikian kita bisa mengkompromikan dua hadis ini. Dan kita tidak mendustakan salah satu dari dua sahabat ini. Dua-duanya berkata benar. Yang satunya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram di awal waktu.
Kemudian setelah itu di akhir waktu Rasulullah sudah sampai ke Mina, beliau sholat zuhur lagi di Mina bersama para sahabatnya. Taib. Tahap yang kedua adalah tahap nasikh dan mansukh. Seperti yang tadi. Seperti yang keadaan yang pertama apabila dua dalil bertentangan itu umum. Sekarang apabila dua dalil yang bertentangan itu dalil khusus. Sama, tahap yang kedua adalah tahap nasikh. Apabila diketahui sejarahnya atau waktunya. Contohnya adalah ayat di dalam surat Al-Ahzab. Ayat 50 dan ayat 52. Petunjuknya terlihat bertentangan. Karena ayat 50-nya mengatakan, Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Sungguh kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu engkau telah berikan mahar kepada mereka. Wa ma malakat yaminuk. Dan budak-budak. Mimma afa Allahu alaik. Yang Allah berikan kepadamu melalui fai. Ya. Fai itu harta ya, yang diambil ya dari rampasan perang. Wa banati ammik, dan putri-putri pamanmu. Wa banati ammatik, dan putri-putri dari bibimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua wanita yang beliau beri mahar. Kemudian putri-putri paman beliau, putri-putri bibi beliau dari garis ayah. Wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Begitu pula putri-putri paman beliau dari garis ibu dan putri-putri bibi beliau dari garis ibu. Dibolehkan di dalam ayat ini. Tapi lihat di ayat 52, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Tidak dihalalkan bagimu perempuan setelah itu. Wala an tabaddala bihinna min azwaj. Dan engkau juga tidak dibolehkan untuk mengganti istri-istrimu. Walau a'jabaka husnuhunna. Walaupun kecantikan wanita itu menakjubkan, menjadikanmu takjub atau membuatmu takjub. Kamu tidak boleh menikahi wanita lagi maksudnya. Sudah cukup. Di sini ayat ini melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Di dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada Nabi kita untuk menikahi wanita lain. Tapi di ayat yang kedua ada kata-kata mim ba'du. Setelah itu tidak dihalalkan kepadamu wahai Muhammad untuk menikahi wanita lagi setelah itu. Ada kata-kata setelah itu. Berarti ayat ini lebih akhir. Di sini bisa diketahui waktunya. Ini ayat yang khusus menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya masalah pernikahan. Ya, khusus. Ayat yang pertama tentang pernikahan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua juga demikian tentang pernikahan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama melarang, ayat yang pertama membolehkan, ayat yang kedua melarang. Tapi diketahui waktunya. Maka yang akhir menasakh yang telah lalu. Yang akhir berarti mengganti ya atau menghapus ayat yang telah lalu. Taib. Tahap yang ketiga adalah tahap tarjih. Apabila ada dua dalil
sama-sama khususnya. Petunjuknya adalah petunjuk khusus, menunjukkan makna yang khusus. Dan keduanya bertentangan. Yang satu menafikan yang lain. Maka kita harus mentarjihnya. Kita harus menguatkan salah satunya. Contohnya apa? Contohnya hadis Maimunah dengan hadis Ibnu Abbas tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah. Ibunda kita Maimunah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah radhiyallahu anha dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Ini hadis Maimunah radhiyallahu anha, ibunda kita. Hadis Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda kita Maimunah ketika keadaannya sedang ihram. Dua hadis ini sama-sama sahih dari sisi sanad. Dan petunjuknya sama-sama khusus. Ini menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu menunjukkan tentang pernikahan Rasulullah dengan Maimunah. Yang ini juga menjelaskan tentang pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah. Sama-sama khusus pada masalah yang khusus. Ternyata berbeda keterangannya, penjelasannya. Dan tidak mungkin dikompromikan. Tidak mungkin keadaan ihram dan keadaan halal itu berkumpul. Dan juga tidak mungkin kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ihram menikah, kemudian diulangi lagi menikah ketika sudah ihram, ketika ihramnya sudah selesai. Tidak mungkin seperti ini. Maka di sini kita harus mentarjih. Kita harus menguatkan salah satu dalil. Dan para ulama mengatakan dalil atau hadis Maimunah lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena Maimunah pelakunya. Yang menjadi pelaku siapa? Ibunda kita Maimunah radhiyallahu anha. Pelaku itu biasanya lebih kuat ingatannya. Dan lebih tahu keadaannya. Dia yang melakukan, dia pelaku sejarah. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya tidak demikian. Kemudian Abu Rafi'. Ada Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Rafi' radhiyallahu anhu sebagai orang yang terlibat dalam pernikahan itu. Abu Rafi' radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Sehingga hadisnya Maimunah radhiyallahu anha menjadi lebih kuat di sini. Ada dua penguat. Penguat yang pertama hadis Maimunah dan beliau pelakunya. Penguat yang kedua hadis Abu Rafi' yang beliau menjadi perantara ketika itu. Intinya orang yang punya kepentingan ketika itu dan mengatur pernikahan ketika itu. Terlibat secara pribadi dalam pernikahan itu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Sehingga hadis Maimunah yang kita ambil. Sedangkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, meskipun hadisnya dari sisi riwayat sahih kita tinggalkan. Ya. Ustaz, bagaimana ini? Apakah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kita katakan berdusta di sini? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak demikian. Beliau mengatakan sesuatu yang dia yakini. Beliau mengatakan
sesuatu yang beliau yakini. Beliau tidak bermaksud untuk berdusta. Tapi apa yang diyakini oleh seorang sahabat bisa saja salah, ya. Kullu bani Adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salahnya dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang banyak bertaubat. Kemudian yang keempat adalah keadaan yang tahap yang keempat, tahap tawakuf. Ya, ketika seseorang tidak bisa merajihkan dua dalil yang kelihatannya bertentangan, ya, dan ini tidak ada contohnya, ya, sebagaimana keadaan yang pertama tadi, ya. Tahap yang keempat di keadaan yang kedua ini juga tidak ada contohnya, ya. Alasannya sama. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan dalil, tidaklah mendatangkan dalil kecuali untuk bisa difahami dan bisa diamalkan. Ya, dan tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil tersebut menjadi dalil yang tidak mungkin ditarjih sama sekali kemudian menjadi sia-sia, ya. Ini mungkin terjadi pada individu-individu tertentu karena kejahilan dia. Tapi untuk ulama-ulama yang lain ya bisa ditarjih oleh mereka. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam majelis ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan juga dalam menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah setelah salat kita akan buka sesi tanya jawab, ya. Karena kita sudah mencukupkan materi di sesi yang pertama ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sesi yang pertama tadi kita sudah membahas tentang sebagian dari bentuk-bentuk ta'arud yang terjadi dalam sebagian dalil. Ya, kalau kita simpulkan ya penjelasan kita tadi bahwa pertentangan ya ta'arud atau pertentangan itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, antara dua dalil yang sama-sama umum. Ini tahapannya harus urut, ya. Kemarin sudah kita bahas 2 tahap. Ada tahap kompromi atau al-jama'. Kemudian nasakh, tahap yang kedua, tahap nasakh. Kemudian tahap yang ketiga, tahap tarjih, menguatkan salah satu dalil. Kemudian yang keempat, tawakuf. Kita kemarin sudah membahas ini beserta contohnya dan ini beserta contohnya. Pada kajian kali ini ya, kita tadi membahas tarjih ini sama tawakuf. Kita tarjih sudah sebutkan contohnya, sedangkan tawakuf tidak ada contohnya. Kemudian keadaan yang kedua adalah antara dua dalil yang sama-sama khususnya. Sama-sama khusus maksudnya petunjuknya khusus.
Tadi kita sudah jelaskan dengan terperinci. Ini juga harus sesuai dengan tahapan ini. Jadi kita harus yang pertama kita usahakan untuk tempuh jalur kompromi. Kita kompromikan dua dalil tersebut sebisa mungkin. Tapi jangan sampai dipaksakan. Kalau tidak bisa, maka nasakh, ya, metode nasakh kita pakai. Dalil yang akhir mengganti dalil yang awal. Kemudian yang ketiga, metode tarjih. Menguatkan salah satu dalil dan meninggalkan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tawakuf. Kita sudah sebutkan contoh-contohnya, ya. Yang ini kita sebutkan, yang nasakh kita juga sudah sebutkan, tarjih sudah sebutkan. Yang di tawakuf ini tidak ada contohnya. InsyaAllah pada kajian yang berikutnya kita akan membahas apabila pertentangan tersebut antara dalil umum dengan dalil khusus. Kemudian yang keempat, antara dua dalil yang sama-sama punya sisi khusus dan sisi umum. Yang keempat ini, ya, kadang-kadang ada sebuah dalil, dia ada sisi umumnya, ada sisi khususnya. Dalil yang lain juga begitu, ada sisi khususnya, ada sisi umumnya, bertentangan. Bagaimana kita, ya, menyikapi pertentangan yang demikian? Ini, ya, dua keadaan ini insyaallah kita akan pelajari di kajian yang berikutnya. Insyaallah ta'ala. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, berkaitan dengan tema ta'arud, terdapat hadis dari Abu Hurairah yang menjelaskan ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, kemudian datang seorang sahabat yang kemudian ditanya oleh Nabi, apakah kamu telah sholat? Maka sahabat tersebut menjawab tidak. Maka Nabi SAW menyuruhnya atau memerintahkannya untuk sholat. Iya. Kemudian di dalam hadis yang lain ada juga yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, datang seorang sahabat yang melangkahi pundak-pundak manusia. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk duduk. Bagaimana pertentangan di antara dua dalil ini, Ustaz? Iya. Dua dalil tersebut bisa dikompromikan. Dua dalil tersebut bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa dalil yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat yang belum sholat tahiyatul masjid untuk sholat tahiyatul masjid, ini sesuai dengan perintah Nabi dalam hadis yang lain. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan sampai dia duduk sehingga dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, ini hadis ini, ya, yang tadi ada orang yang datang ke masjid kemudian tidak sholat, akhirnya Rasulullah perintahkan untuk sholat, ya, sesuai dengan hadis ini. Itu hukum asal. Adapun hadis yang kedua, hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang yang masuk ke masjid untuk duduk tidak sholat, itu keadaan tertentu. Kita bawa kepada keadaan tertentu. Orang tersebut ketika itu melangkahi pundak. Dan ini mengganggu jamaah. Antum ketika dilangkahi pundaknya senang tidak?
antum akan merasa terganggu. Dan ini jelas menzalimi orang lain. Ini jelas menzalimi orang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk duduk. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi orang tersebut sebenarnya sudah sholat di tempat lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut. Makanya ketika melihat orang ini melangkahi pundak-pundak jamaah, akhirnya Rasulullah perintahkan untuk duduk, tidak beliau perintahkan untuk sholat. Intinya kita masih bisa mengkompromikannya. Hadis yang satu dibawa kepada keadaan asal, yang satu dibawa kepada keadaan khusus. Karena orang ini ya daripada dia melangkahi terus yang akhirnya dia menzalimi banyak orang, lebih baik disuruh untuk duduk. Ya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan tidak wajibnya salat tahiyatul masjid. Hadis ini ya menunjukkan tidak wajibnya salat tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid kalau wajib, maka harusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan orang tersebut untuk salat tahiyatul masjid, dan dia berhenti dari melangkahi pundak-pundak para jamaah. Bisa saja ya Rasulullah mengatakan jangan engkau langkahi pundak-pundak jamaah, tapi sholatlah di tempatmu. Rasulullah bisa mengatakan seperti itu, tapi ternyata tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk duduk. Ya, kalau kita katakan demikian, kita katakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib karena petunjuk hadis ini, maka dua hadis tersebut tidak ada pertentangannya sama sekali. Karena perintah untuk sholat tahiyatul masjid adalah perintah anjuran. Sehingga tidak mengapa apabila dalam suatu keadaan ditinggalkan. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini yang wallahu alam saya lebih condong ya, bahwa perintah untuk sholat tahiyatul masjid adalah perintah anjuran, dan itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan anjurannya. Sehingga apabila kita masih mampu, masih kuat, masih ringan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, kita tidak ada uzur untuk meninggalkannya, maka lakukan sekuat tenaga. Kalau ada uzur, ya baru kita katakan bahwa hal tersebut ya tidak wajib dan kita boleh meninggalkannya. Ya, wallahu taala alam. Tapi ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di luar tema boleh, Ustaz? Silakan. Awalnya dari ada teman Ana yang agak pemahamannya beda gitu, Ustaz. Awalnya mengenalnya manhaj salaf. Nah, cuman dia kena syubhat itu yang barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia telah kafir. Nah, itu dari situ dia mengkafirkan pemerintah, wajib memberontak. Pas Ana kasih dalil yang apa? Ada nanti kan ada manusia-manusia setan yang akan yang itu. Iya. Nah, dia bilangnya itu pokoknya alasannya banyak gitu, Ustaz. Intinya dia kemakan nama syubhatnya itu, Ustaz. Terus kalau dikasih yang Anisa itu yang suruh taat pemerintah, katanya pemerintahnya harus sesuai yang ada di Anisa juga, yang syaratnya itu ada di situ juga katanya. Nah, itu cara kita menyampaikan kebenarannya gimana, Ustaz? Iya. Syukran, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ya. Ini ya apa yang disampaikan oleh ikhwan kita, ini bukti nyata akan sangat berbahayanya syubhat di sekeliling kita. Syubhat ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada ya virus corona. Benar. Virus corona ya mempengaruhi jasmani kita. Tapi syubhat itu mempengaruhi rohani kita.
Coba orang ini kena syubhat akhirnya mengatakan pemerintah itu kafir. Kemudian setelah itu membolehkan untuk khuruj, memberontak. Coba kalau ini dilakukan akan banyak nyawa yang hilang. Banyak pertumpahan darah. Dia akan mati konyol. Dia mengira berjihad di jalan Allah, tapi ternyata matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan berarti mati kufur ya. Tapi dia kematiannya seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka mati tanpa pemimpin. Itu yang dimaksud dengan mati dalam keadaan matinya orang jahiliyah. Maksudnya mati tanpa pemimpin karena dia sudah tidak menganggap adanya pemimpin yang sah. Ini sangat berbahaya. Maka ya hati-hatilah dengan syubhat. Bagaimana menjawab syubhat tadi? Kita katakan yang pertama dia berdalil dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kita katakan yang pertama, ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah menafsiri ayat tersebut, yang telah menjelaskan tafsiran dari ayat itu. Dan sahabat Ibnu Abbas ini kita ketahui beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa khusus. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman yang mendalam kepada dia, kepada Ibnu Abbas ini. Dan berikanlah ilmu tafsir kepada dia. Ta'wil di situ artinya tafsir. Tafsir Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, huwa kufrun duna kufur. Itu adalah kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Itu kufur kecil. Kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Maka ketika dia mengatakan bahwa orang atau pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kafir, perkataannya tersebut menyelisih tafsiran sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa yang lebih didahulukan? Tafsiran dia atau tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kita sudah mempelajari ta'arud. Di sini ada pertentangan. Kita bisa kompromikan? Tidak bisa. Tidak bisa kita kompromikan. Ada nasakh dan mansukh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Tidak ada. Berarti metode tarjih. Kita kuatkan yang mana? Apakah tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kita kuatkan ataukah tafsiran dia? Jelas banyak yang menguatkan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga tafsiran dia sudah kita batalkan. Kita ambil tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita tinggalkan tafsiran dia. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ayat tersebut sedang menjelaskan kufurnya perbuatan, bukan kufurnya pelaku. Ayat tersebut sedang menjelaskan takfir mutlak, bukan takfir muayyan. Takfir mutlak itu memvonis kafir secara umum. Ini adalah vonis terhadap perbuatan, bukan vonis terhadap pelaku. Vonis terhadap perbuatan tidak otomatis memvonis pelakunya. Kalau ada orang sujud, kalau ada orang sujud kepada orang lain, apakah kita bisa memastikan bahwa dia melakukan kekufuran atau kesyirikan? Ayo jawabnya apa? Tidak bisa. Kita lihat niatnya dia. Niatnya dia menghormati atau menyembah. Kalau niatnya menyembah jelas kesyirikan, kekufuran ini.
Tapi kalau niatnya adalah menghormati manusia lain, maka di sini dosa besar. Tidak sampai pada derajat kekufuran. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala kita katakan kufur. Tapi tidak semua pelaku sujud kita katakan dia kafir langsung. Karena ada hal lain, ada kemungkinan lain. Kita katakan orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik tidak? Syirik. Apakah orang yang terjatuh ke dalam kesalahan itu langsung otomatis kita katakan syirik? Belum tentu. Bisa jadi ada orang mengatakan kata-kata berbahasa Arab. Katanya apa? Berbahasa Arab. Redaksinya bahasa Arab. Dia kira itu Al-Quran. Dia baca. Padahal di dalamnya ada permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang ini meminta kepada selain Allah. Apakah kita katakan langsung kafir musyrik? Kita katakan tidak. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia kira itu Al-Quran. Dia jahil. Bagaimana kita langsung katakan dia musyrik keluar dari Islam? Tidak bisa. Ya. Makanya harus dibedakan antara takfir kepada perbuatan dengan takfir kepada pelakunya. Kalau takfir atau vonis kafir terhadap perbuatan, maka kita hanya membutuhkan dalil saja. Dalilnya sahih tentang kufurnya suatu perbuatan, sampaikan kepada umat, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah mengkafirkan pelaku, maka di sini ada banyak syarat. Syarat-syaratnya harus terpenuhi, tidak ada penghalangnya. Syarat-syaratnya terpenuhi, misalnya dia tidak dipaksa. Kalau orang dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur, apakah kita kafirkan dia? Tidak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran tetapi hatinya masih iman. Orang seperti ini tidak masalah. Dia tidak masuk, tidak keluar dari Islamnya. Padahal dia mengatakan kata-kata kufur. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Taib, kalau misalnya dia tidak tahu bahwa itu perkataan kufur, dia jahil. Seperti saya sebutkan tadi. Dia tidak tahu kalau kata-katanya adalah kata-kata kufur. Dia kira itu Al-Quran, dia baca. Ternyata di dalamnya ada permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini tidak kufur. Kalau misalnya dia tidak sengaja, saking gembiranya mengatakan, ya Allah engkaulah hambaku, akulah Rabbmu. Di dalam sebuah hadis disebutkan. Apakah orang tersebut menjadi kafir? Tidak. Karena dia tidak sengaja. Ya, ini takfir dengan perbuatan ini, ya. Ini cukup dengan adanya dalil yang menjelaskan bahwa perbuatan ini bisa menjadikan seseorang kafir. Tapi kalau untuk menunjukkan takfir yang muayyan atau takfir pelakunya, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi. Dia tidak dipaksa, dia melakukannya dengan sengaja. Dia bermaksud untuk melakukan kekufuran itu. Dia tidak jahil. Kemudian tidak ada penghalangnya. Penghalang kita untuk memvonis dia kafir tidak ada. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya tidak ada, dia melakukan kekufuran itu, kita katakan dia kafir. Dan ini bukan ranahnya orang awam. Memvonis kafir bukan ranahnya orang awam. Itu ranahnya para ulama. Ini jawaban yang kedua. Harus dibedakan antara takfir perbuatan dengan takfir pelakunya. Vonis kafir terhadap perbuatan cukup dengan kita menunjukkan dalil bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa si fulan kafir, maka kita membutuhkan persyaratan, ya, tambahan, yaitu syarat-syaratnya harus terpenuhi, syarat takfir harus terpenuhi, penghalang-penghalang takfir juga harus tidak ada. Taib. Jawaban yang ketiga.
Kalau dia mengatakan bahwa ayat tersebut adalah kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya, maka dia sendiri mungkin setiap hari bisa kufur beberapa kali. Dia sendiri dalam setiap harinya bisa kufur beberapa kali. Kenapa demikian? Karena ayatnya umum, waman, siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian hukum Allah ini umum, semua hukum Allah. Taib, ketika dia melakukan kemaksiatan, apakah dia menerapkan hukum Allah pada dirinya? Tidak. Berarti kalau dia melakukan kemaksiatan harusnya kafir kalau dia mengatakan bahwa ayat itu adalah kufur yang sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Berapa kali dia kafir dalam sehari? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya, bukan ada salahnya. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Kalau setiap dia salah, kita katakan dia kafir, ini bencana yang luar biasa. Ya. Dia sendiri kufur dengan pemahamannya seperti itu. Apalagi dia memberontak. Apalagi dia mengatakan kafir kepada orang yang belum tentu kekafirannya. Ya. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Ya. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka kata-kata tersebut yang akan kembali kepada salah satunya. Kalau kata-katanya benar, maka kata-kata tersebut ya mengarah ke orangnya dan tepat sasarannya. Tapi kalau orang yang dituduh sebagai orang kafir tersebut sebenarnya muslim, maka kata tersebut kembali kepada dirinya dan dia melakukan dosa besar. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kita katakan kepada dia, hati-hatilah dalam mentakfir seseorang. Hati-hatilah dalam memvonis kafir seseorang. Para ulama mengatakan, kesalahan kita dalam mengatakan bahwa orang masih dalam keislamannya itu lebih ringan daripada kesalahan kita ketika mengatakan orang ini sudah keluar dari keislamannya padahal sebenarnya dia masih Islam. Saya ulangi, ya. Para ulama mengatakan kesalahan seseorang ketika mengatakan orang ini masih Islam padahal dia sebenarnya sudah kafir, itu lebih ringan. Karena apa? Karena ini masih sesuai dengan keyakinan dia sebelumnya. Dia asalnya yakin bahwa orang ini masih Islam. Kemudian dia ragu. Akhirnya dia mengatakan orang ini masih Islam. Dia masih bisa dibenarkan karena dia ragu, akhirnya tidak berani untuk mengkafirkan seseorang karena dia berpegang teguh dengan keyakinan sebelum datangnya keraguan. Al-yaqin la yazulu bisyak, masih bisa dibenarkan. Makanya dia lebih ringan daripada kesalahan orang dalam mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Tuduhan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan orang lain kafir, ini sangat berbahaya sekali. Tidakkah kita tahu konsekuensi dari kekufuran seseorang? Ketika seseorang sudah kufur, dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. Tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ketika seseorang dikatakan kufur, anak-anaknya tidak boleh mengambil harta warisnya. Karena sudah berbeda antara agama dia dengan agama anak-anaknya. Ini konsekuensi dari pengkafiran seseorang. Ketika seseorang dikatakan kafir, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh campur baur antara pemakaman orang kafir dengan yang lain. Ketika dia kafir, istrinya tidak boleh meneruskan pernikahannya. Seorang muslimah
tidak boleh bersama orang kafir. Kecuali kalau dia segera bertaubat kemudian kembali kepada keislamannya lagi. Tapi kalau dia terus seperti itu, maka yang wanita harus meminta ya pisah. Ini bukan sesuatu yang sepele, ya. Mengatakan orang lain kafir ini konsekuensinya sangat besar. Ya, hanya orang-orang yang jahil yang bermudah-mudahan dalam memvonis kafir orang lain, ya. Makanya berhati-hatilah, ya, dan sampaikan kepada dia tentang hal ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia kepada jalan yang lurus, ya. Apalagi kesalahan dalam mengkafirkan pemerintah, ini efeknya sangat besar. Kesalahan mengkafirkan orang biasa saja, efeknya sangat besar. Apalagi sampai mengkafirkan pemerintah kita, ya. Dan pembahasan tentang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya, sangat panjang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan mereka sangat teliti dan sangat mendalam pembahasnya tentang itu, ya. Makanya jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang hanya berdasarkan ayat tersebut. Ya, sebagaimana tadi konsekuensinya ternyata bisa kembali kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia mengkhususkan ayat yang umum hanya untuk pemerintah saja. Ayatnya umum yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seseorang kita sendiri bisa saja tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kafirkan diri kita sendiri? Tentunya tidak. Ya. Dan kita fahami, kita tafsirkan ayat itu jangan sesuai dengan logika kita. Tafsirkan ayat dengan penafsiran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak tersesat, ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.